Selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan yang masih mengizinkan kita untuk dapat kembali datang beribadah kepadanya. Kita sudah memasuki minggu pertama bulan September tahun 2021. Sungguh anugerah Tuhan yang senantiasa memagari dan memimpin kita dimanapun kita berada. Marilah kita dengan penuh kerendahan hati kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus memimpin ibadah kita dari awal sampai dengan akhirnya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah jemaat sekalian kembali dengan penuh hormat akan Bapa. Dia yang telah mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kita. Dan yang sekarang dia telah bangkit dan telah naik ke surga. Yesus Kristus yang telah mencelikkan mata hati kita yang gelap. Itulah mujizat terbesar yang Tuhan izinkan bagi kita semua umat ketebusannya. Sucilah Dia. Siapakah yang mengangkatku ketika ku jatuh? Siapakah yang membimbing kala ku sesat? Tuhan Allahku Yesus, Dia yang kupuji. Sucilah Dia.
penuh dan menjamah hatiku. Siapalah yang disembah dimuliakan, Tuhan Allahku Yesus, Juru Selamatku. Sucilah Dia, dan agung kemuliaannya. Sucilah Dia, dan layak dipuji. Ku datang ke hadirat-Nya, menyembah dan memuji-Nya. Sucilah Dia, sucilah Dia, sucilah Dia. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Allah Maha Kuasa, kami diiringi menyanyikan pujian. Suci, suci, suci. Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Allah Tritunggal, Allah yang Esa. Amin. Mari kita berdoa. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya Yesus Kristus, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Syukur kepada Allah Bapa Tritunggal. Dari sisa
Tuhan mati menggantikanku. Tuhan mati menggantikanku. Saudara sekalian, setelah kita ditebus dan diangkat menjadi anak-anak Allah, kuasa Roh Kudus terus menyertai orang-orang percaya selama kita masih diam dalam dunia dan tinggal dalam keadaan jasmania kita di bumi ini. Kuasa dan karya Roh Kuduslah yang terus mengajar, menegur, membentuk, dan bahkan mengingatkan orang-orang percaya akan setiap firman kebenaran, supaya kita semua dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan Kristus. Sebab itulah Mazmur Daud berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ya Allah, tidak ada lain yang kami rindukan saat ini selain daripada firman-Mu. Karena itu Tuhan, limpahkanlah kami dengan segala berkat daripada firman Allah. Hari demi hari kami boleh menikmati kebenaran demi kebenaran dan hidup di dalamnya, sehingga kami boleh terus bertumbuh. Terima kasih Tuhan, jika ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk terus berada di bawah kaki Tuhan, seperti Maria yang taat mendengar suara Kristus. Biarlah hati kami saat ini juga menjadi hati yang taat
untuk mendengar kebenaran Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat Tuhan untuk mendengar dan menerima firman dengan sikap yang rindu akan Allah. Dan berbicaralah kepada kami, karena hati kami telah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini adalah minggu pertama daripada bulan yang baru, yaitu bulan September. Kita sudah melewati bulan Agustus. Maka di bulan yang baru ini kita akan merenungkan satu tema bulanan yang baru pula. Dan tema bulanan baru kita di dalam bulan September adalah iman yang bertumbuh. Tema bulanan ini akan kita renungkan di dalam 4 minggu berturut-turut selama bulan September. Mulai dari seri pertama, seri kedua, seri ketiga, sampai nanti seri yang keempat. Saya harap kita semua tidak melalaikan satu saja di antaranya, supaya kita boleh mendapatkan konsep kebenaran yang utuh tentang iman yang bertumbuh. Nah, hari ini saudara-saudara, kita akan merenungkan seri yang pertama, dan seri pertama ini bicara khusus tentang iman yang bertumbuh itu apa. Yang kedua, iman yang bertumbuh itu berasal dari mana? Ini 2 pertanyaan yang harus kita temukan jawabannya di dalam Alkitab. Karena itu mari kita lihat yang pertama, iman yang bertumbuh itu apa? Saudara-saudara, mari kita baca Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20 demikian. Ya, Roma pasal 1 ayat 19 ayat sampai 20 demikian. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara-saudara, kalau kita mempelajari Alkitab, ya, kita akan menemukan bahwa ada 2 macam iman yang diajarkan di dalam Alkitab, atau ada 2 jenis iman yang diajarkan di dalam Alkitab. Yang pertama adalah natural faith, atau iman yang alami, iman yang natural. Yang kedua adalah saving faith, yaitu iman yang menyelamatkan, ya, iman yang menyelamatkan. Jadi 2 jenis iman ini di dalam Alkitab itu kita dapat satu dasar yang sangat kuat. Ada iman yang natural, ada iman yang menyelamatkan, ya. Nah, kita mau lihat satu persatu dari 2 jenis iman ini. Yang pertama adalah iman yang alami atau natural faith. Apa itu, saudara? Iman yang natural, iman yang alami itu berasal dari Allah, ya. Itu ditaruh Tuhan pada diri manusia ketika Tuhan menciptakan manusia. Jadi pertama kali waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia menaruh satu benih iman di situ. Tapi benih iman ini adalah natural faith, atau iman yang alami, iman yang natural, saudara-saudara. Jadi benih iman yang pertama kali Tuhan taruh pada diri manusia itu adalah iman yang natural, atau benih iman yang natural. Tidak ada satupun manusia yang diciptakan di dunia ini yang tidak memiliki benih iman ini, saudara-saudara. Bahkan orang yang ateis sekalipun sebenarnya memiliki benih iman yang natural ini, ya. Mereka bisa tiba-tiba panggil nama Tuhan, doa sama Tuhan walaupun mereka nggak tahu Tuhan itu siapa, ya. Tapi kenapa mereka bisa panggil nama Tuhan tiba-tiba kalau kena musibah, kena malapetaka gitu ya? Itu karena di dalam hati mereka, dalam hidup mereka, Tuhan sudah taruh benih iman yang natural itu. Nah, benih iman yang natural inilah yang biasanya dipakai untuk meresponi, ya, meresponi anugerah umum, ya, meresponi alam semesta ini, saudara-saudara. Misalnya, ketika kita melihat laut yang menakjubkan,
laut yang luar biasa indahnya, yang luar biasa luasnya, kita langsung yakin dan sadar bahwa ada satu oknum yang telah menciptakan laut. Waktu kita melihat langit yang begitu luas, begitu tinggi, tidak terjangkau oleh kita, alam semesta yang begitu maha luas, maka kita langsung yakin dan sadar ada satu oknum yang telah menjadikannya. Saudara-saudara, itu namanya kita menggunakan iman natural itu untuk meresponi anugerah umum. Sebab anugerah umum itu bicara tentang alam semesta. Ya, kita melihat langit, kita melihat daratan, kita melihat lautan, semua ini menyatakan kemuliaan Allah, dan itu adalah anugerah umum. Nah, kita bisa meresponi ada Tuhan di balik anugerah umum itu karena ada benih iman yang natural tadi. Ya, benih iman yang alami itu. Saudara-saudara, kesadaran dan keyakinan adanya satu pribadi, satu oknum, adanya Tuhan walaupun kita belum tahu siapa namanya, itu karena iman yang natural. Nah, tetapi di dalam iman yang natural ini, manusia tidak bisa mengenal Allah dengan jelas. Manusia hanya bisa mengenal Allah secara samar-samar. Dengan benih iman yang natural itu, manusia hanya bisa mengenal Tuhan secara bayang-bayang saja. Jadi kita nggak bisa tahu siapa namanya, bagaimana sifatnya, ya, siapa dia, kita nggak bisa tahu. Manusia cuma tahu samar-samar, bayang-bayang, gitu ya, atau cuma burem saja. Kita tahu, kita yakin ada Tuhan, kita yakin ada Allah, kita yakin ada satu pribadi yang menciptakan alam semesta, tapi siapa dia kita nggak tahu. Semuanya samar-samar. Nah, iman yang natural hanya bisa sampai di situ. Lebih dari itu nggak bisa, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya kita ya yakin ada Tuhan, tapi kita belum tahu siapa dia, nggak jelas gitu ya. Nah, tetapi saudara-saudara, walaupun iman yang natural ini membawa kita mengenal Tuhan secara samar-samar, gitu ya, secara bayang-bayang, tapi itu sudah menolong seseorang bahwa dia sadar ada Tuhan, ya, sehingga manusia itu nggak bisa berdalih lagi, kita nggak bisa menyangkal lagi, saudara ya. Itu sebabnya manusia, orang ateis sekalipun, walaupun dia bilang aku nggak percaya Tuhan, saudara, nggak ada orang yang betul-betul murni 1000% itu ateis, nggak ada. Walaupun dia ateis, jauh ke dalam hatinya sebenarnya dia tahu ada satu oknum yang maha kuasa, gitu ya. Tapi itu yang menarik begini ya, manusia karena ada benih iman yang natural tadi, yakin dan sadar bahwa ada Tuhan, akibatnya manusia nggak bisa menyangkal keadaan adanya Tuhan. Manusia nggak bisa lagi berdalih bahwa Tuhan itu ada. Manusia nggak bisa menyangka kalau Allah itu eksis, Allah itu nyata. Nggak bisa, ya. Kita nggak bisa berdalih. Kita nggak bisa bilang, Tuhan tuh nggak ada. Tetap ada perasaan bahwa Tuhan ada. Itu kena benih iman yang natural itu. Nah, inilah yang Paulus sebutkan di dalam Roma 1 ayat 20 tadi, yang kita baca tadi. Ya, Rasul Paulus berkata kepada orang-orang di Roma, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi Paulus itu memberitahu kepada kita, manusia nggak bisa menyangkal Tuhan itu ada. Manusia nggak bisa berdalih kalau Tuhan itu ada, eksis dan nyata. Nggak bisa. Ya, kenapa? Karena ada benih iman yang natural itu. Walaupun kita belum mengenal siapa dia, tapi kita sudah yakin bahwa Tuhan ada. Ya, kenapa orang-orang zaman dulu gitu ya, orang-orang di pedalaman gitu ya, sering menyembah batu gitu, menyembah gunung, menyembah apa lagi? Menyembah pohon yang besar gitu. Begitu mereka lihat ada batu yang gede luar biasa, mereka bikin sesaji di situ. Ya. Waktu mereka melihat pohon, mereka bawa sesaji di situ. Mereka di balik pohon, di balik batu, di balik gunung itu, mereka yakin ada satu oknum yang maha besar. Nah, siapa yang membuat mereka yakin ada kesadaran Tuhan di balik semua itu?
Itu adalah benih iman yang natural. Tapi apakah mereka mengenal Tuhan? Belum, samar-samar. Apakah mereka tahu siapa nama Tuhan itu? Juga belum, masih bayang-bayang. Nah, saudara-saudara, jadi yang namanya benih iman yang natural itu, kita sudah nggak bisa menyangkal eksistensi Tuhan. Kita sudah nggak bisa berdalih kalau Tuhan itu ada. Cuma kita belum mengenal Dia. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita bisa melihat karya Tuhan yang maha besar, ya kita langsung percaya bahwa ada Tuhan, gitu ya. Nah, ayat 20C itu menarik begini. Ya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Ini sepotong kalimat ya dari ayat 20C yang kita baca tadi. Arti kalimat ini apa? Di dalam kalimat ini muncul kata pikiran ya. Itu artinya apa? Bahwa benih iman natural atau benih iman yang alami itu hanya berkaitan sebatas pada akal pikiran manusia. Ya, itu berelasi erat dengan akal pikiran manusia. Ya, waktu kita melihat alam yang begitu besar dan luas ini, pikiran kita langsung mengolahnya. Oh, alam ini dijadikan oleh satu oknum yang maha besar. Nah, pikiran kita nggak bisa menyangkal bahwa ada Tuhan. Tapi siapa nama Tuhan kita belum tahu, saudara-saudara. Nah, jadi akal dan pikiran manusia itu setuju adanya Tuhan. Akal dan pikiran manusia itu setuju Allah itu eksis, tapi belum tahu siapa Dia. Nah, di sini kita melihat bahwa iman yang natural itu berkaitan dengan akal pikiran kita. Atau dengan kata lain, iman natural itu hanya sebatas persetujuan akal atau persetujuan pikiran kita saja, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya iman natural ini nggak bisa menyelamatkan. Karena itu cuma sebatas di sini kok. Belum di sini. Ya. Iman natural itu hanya berkaitan pada akal kita, pikiran kita. Ya. Iman natural itu ada dua alasan kenapa iman natural nggak menyelamatkan. Pertama, iman natural itu hanya berkaitan dengan anugerah umum saja. Ya. Tidak berkaitan dengan anugerah khusus melalui Yesus, melalui firman. Tidak. Yang kedua, alasan kedua, kenapa iman natural nggak bisa menyelamatkan? Karena iman natural itu hanya sebatas persetujuan akal manusia. Percaya nggak ada Tuhan? Percaya. Percaya nggak Tuhan itu maha kuasa? Percaya. Tapi waktu dibilang, kamu mau terima Yesus nggak? Tunggu dulu. Nah, jadi itu baru sebatas persetujuan akal saja. Sehingga iman ini, jenis ini tidak menyelamatkan. Nah, sekarang kita lihat iman yang kedua. Iman yang kedua adalah iman yang menyelamatkan atau saving faith. Ya, saving faith ini adalah iman yang menyelamatkan, dan iman ini juga dianugerahkan Tuhan ya setelah kita menerima anugerah khusus biasanya. Ya. Nah, apa itu anugerah khusus? Anugerah khusus itu dua. Anugerah khusus yang pertama adalah Kristus Yesus. Ya, kita bisa mengenal Kristus. Kristus itu anugerah khusus bagi kita. Yang kedua, anugerah khusus yang kedua adalah firman Tuhan. Kita bisa menikmati firman Tuhan, kita mengenal Tuhan melalui anugerah khusus. Anugerah umum diberikan kepada seluruh makhluk Tuhan, diberikan kepada seluruh makhluk ciptaannya. Tapi anugerah khusus hanya terbatas diberikan kepada umat pilihannya saja. Nah, ketika kita menerima anugerah khusus, menerima Yesus dan menerima firman-Nya, pada saat yang sama Tuhan akan menganugerahkan iman yang menyelamatkan, saudara-saudara, ya, yaitu saving faith tadi. Dia akan menganugerahkan itu pada waktu dan ketika kita menerima anugerah khusus Tuhan itu, ya. Nah, tanpa iman yang menyelamatkan ini, saudara, seseorang nggak mungkin diselamatkan. Jadi kalau engkau cuma punya iman yang natural saja, itu tidak menyelamatkan. Kau butuh iman yang menyelamatkan, baru engkau akan diselamatkan. Nah, pertanyaannya begini ya, sederhana. Iman yang manakah yang bisa bertumbuh? Ya, iman yang manakah yang bisa bertumbuh? Apakah natural faith atau saving faith? Ya, apakah iman yang natural atau iman yang menyelamatkan?
Mana yang iman yang bertumbuh? Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan, maka iman yang bertumbuh adalah iman yang menyelamatkan. Iman yang natural itu tidak akan pernah bisa bertumbuh. Dia cuma bisa membawa engkau sampai pada yakin ada Tuhan, tapi siapa Tuhan kau tidak kenal. Karena cuma samar-samar dan bayang-bayang saja. Nah, iman yang menyelamatkan justru bersifat dinamis, dia tidak statis. Tapi kalau iman yang natural, iman yang alami tadi itu statis, berhenti sampai di situ. Tapi iman yang bertumbuh, iman yang dianugerahkan Tuhan ketika kita menerima anugerah khusus, itu iman yang dinamis, ya, iman yang bertumbuh, iman yang berkembang, yang bersifat progresif. Saudara-saudara, iman yang bertumbuh ini adalah iman yang dari kecil menjadi besar, saudara-saudara. Iman yang lemah awalnya akhirnya lama-lama jadi kuat. Iman yang dulu belum dewasa menjadi dewasa penuh. Ini iman yang bertumbuh, iman yang menyelamatkan. Iman yang dulu belum matang sekarang sudah jadi matang. Iman yang dulu belum sempurna sekarang menjadi sempurna. Nah, saudara-saudara, saya nggak tahu seperti apa iman Bapak Ibu ya. Kalau iman Bapak Ibu adalah iman yang menyelamatkan, puji Tuhan. Tapi betapa sedihnya hati kita kalau ternyata iman yang kita bilang iman selama ini adalah iman yang cuma iman natural. Ya. Dan kau belum mengenal Tuhan dengan iman itu. Karena iman itu hanya sampai pada bayang-bayang Tuhan saja. Yakin bahwa Tuhan ada, tapi siapa Tuhan itu kita nggak tahu. Saudara-saudara, saya harap kita sungguh-sungguh merenungkan dan mengoreksi, mengevaluasi imanku ini iman yang mana. Kalau iman kita iman yang natural, betapa celakanya kita. Sebab iman ini iman yang tidak menyelamatkan. Dan iman ini bukan iman yang bisa membawa kita kepada pertumbuhan. Tapi iman yang menyelamatkan adalah iman yang bisa membawa kita kepada pertumbuhan. Ini yang pertama. Jadi kalau kita bertanya iman yang bertumbuh itu apa? Saya sudah menjelaskan dua jenis iman. Yang satu bertumbuh, yang satu tidak. Kayaknya Tuhan menolong kita. Dan kita lihat bagian yang kedua. Ya. Bagian yang kedua adalah iman yang bertumbuh itu berasal dari mana sih? Iman yang bertumbuh itu, yang berkembang itu, yang memiliki progresif, yang dinamis itu berasal dari mana? Saudara, kita baca beberapa ayat, 2 ayat ya. Yang pertama Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Sekarang dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, ada banyak ayat yang lain yang senada. Tapi 2 ayat ini saja, atau 2 alamat ayat ini saja, sudah memberikan kita keyakinan bahwa iman yang itu berasal dari Tuhan. Iman yang bertumbuh itu berasal dari Tuhan. Ya, di dalam Efesus tadi dikatakan itu adalah pemberian Allah, bukan karena hasil kerja kita, hasil usaha kita. Karena itu kita nggak boleh memegahkan diri, nggak boleh sombong. Wah, aku nih boleh percaya Yesus itu karena saya mengejar Yesus, saya karena kuat gagah saya boleh mendapatkan Yesus. Itu salah. Ya, kau bisa percaya Yesus itu karena Tuhan yang kasih iman itu kepadamu. Ya, kalau Tuhan tidak kasih, kau tidak mungkin percaya Tuhan. Jadi kita nggak bisa menyombongkan diri di sini. Yang kedua, ya, dari mana iman yang bertumbuh itu berasal? Itu dari pendengaran akan firman Kristus. Wow, saudara, ini adalah sesuatu yang menarik sekali, bahwa iman yang berasal dari anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, dan iman yang timbul dari pendengaran dari firman Kristus, ini adalah jenis iman yang kedua tadi, yaitu saving faith, yaitu iman yang menyelamatkan. Saudara, ini bukan iman yang natural ya. Iman yang dianugerahkan Tuhan, iman yang timbul dari pendengaran firman Tuhan, ini memiliki satu natur, yaitu pasti bertumbuh, pasti berkembang,
pasti dinamis. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku dia beriman pada Tuhan, lu sudah 50 tahun ikut Yesus begitu-begitu aja, masih aja bayi rohani. Ya. Maka dapat dipertanyakan, jangan-jangan ini iman yang natural doang. Yang semua orang punya benih iman itu. Orang gak ikut Yesus pun juga punya benih iman yang natural kok. Ya. Jadi ada orang seperti itu. Sudah puluhan tahun ikut Yesus, tapi tetap aja gak bertumbuh. Nah kalau gak bertumbuh ini iman apa? Kalau betul itu iman yang menyelamatkan, iman yang dianugerahkan Tuhan kepada seseorang ketika menerima anugerah khusus Tuhan, maka dia pasti bertumbuh, Bapak Ibu. Pasti bertumbuh. Kenapa pasti bertumbuh? Karena dua alasan. Pertama, iman yang dianugerahkan Tuhan itu memiliki satu sifat, yaitu sifatnya hidup. Ya. Hidup dia. Semua yang hidup pasti bertumbuh. Semua yang hidup pasti berkembang. Yang kedua, kenapa iman ini bisa dikatakan iman yang bertumbuh, pasti bertumbuh? Karena Tuhan akan follow up iman itu. Tuhan taruh iman yang menyelamatkan ini dalam hidup setiap umat pilihannya. Maka Tuhan akan memfollow up iman itu, saudara. Dia nggak akan biarkan iman itu merosot dan tidak akan pernah merosot. Ya, walaupun mengalami pencobaan, ujian yang luar biasa berat, iman ini kalau betul dari Tuhan, maka itu tetap akan bertumbuh menjadi iman yang kuat, menjadi iman yang berkembang. Karena itu pertanyaannya sekarang begini, mengapa bisa bertumbuh? Mengapa bisa berkembang? Ya tadi saya sudah katakan, karena iman itu hidup, karena iman itu bersifat kekal, dan itu di follow up langsung oleh Tuhan. Jadi iman yang berasal dari Tuhan tidak mungkin akan mati, tidak mungkin akan padam, gak mungkin akan lenyap, gak mungkin gagal. Karena itu Ayub berkata, tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, kalau sampai ada rencana Tuhan gagal, berarti dia bukan Allah. Itu pasti manusia. Ya, kalau Tuhan punya rencana dan dalam rencananya dia sudah kasih iman itu pada engkau, dan ini adalah iman yang berasal dari Tuhan, iman yang timbul dari pendengaran firman Tuhan, dan ini adalah iman yang menyelamatkan, maka iman ini akan di follow up oleh Tuhan. Yang kedua, iman ini akan terus hidup dan iman ini akan bersifat kekal. Tidak akan pernah padam, tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah mati. Jadi kalau tema bulanan kita hari ini, iman yang bertumbuh, ini bicara iman yang dari Tuhan. Sebab selain itu tidak mungkin ada iman yang bertumbuh. Saudara-saudara, ini penting untuk kita. Ya. Nah, yang menarik lagi, yang sangat menarik dari iman yang bertumbuh ini, karena dia bersifat hidup, bersifat kekal, dan di follow up langsung oleh Tuhan, maka iman ini akan menerobos segala keterbatasan kita. Iman yang bertumbuh itu akan menerobos segala kelemahan kita. Iman yang bertumbuh itu akan menerobos segala kekurangan kita. Iman yang bertumbuh itu akan menerobos kuasa-kuasa iblis dan setan, dan juga akan menerobos kuasa-kuasa di dunia ini. Itu sebabnya kalau betul imanmu berasal dari Tuhan, iman itu adalah pemberian Tuhan, iblis dan setan gemetar menghadapi orang yang punya iman ini. Kenapa? Karena ini iman yang luar biasa. Iman yang mampu menerobos segala kelemahan, segala keterbatasan, dan segala kelemahan kita. Ini iman yang luar biasa. Dulu saya pernah cerita, saudara, ada kisah tentang dua calon anak ayam, karena mereka masih di dalam cangkangnya. Ada dua telur, di dalamnya sudah ada anak ayam yang sebentar lagi menetas. Ya, lalu si anak ayam yang adiknya ngomong begini, Kak, rupanya dunia ini begitu gelap, sempit dan pengap ya Kak. Ini anak ayam yang, telur ayam yang adik yang ngomong. Ternyata dunia ini gelap, sempit dan pengap. Lalu kakaknya menjawab, ini sebelum menetas ya. Kakaknya menjawab, iya dek, dunia ini memang gelap, dunia ini memang sempit dan pengap. Benar kata-katamu itu. Iya,
Karena mereka masih di dalam cangkang, yang ada cuma gelap, gitu ya. Lalu sempit, ya. Mereka nggak bisa membuka sayapnya, walaupun sudah jadi anak ayam, juga pengap. Wow. Tapi beberapa waktu kemudian, telur yang kakak ini mulai pecah karena dia patuk itu cangkangnya dari dalam. Tiba-tiba telurnya, cangkangnya pecah. Waktu pecah dia kaget, ada celah. Lalu dia munculin kepalanya. Muncul kepalanya dari cangkang yang pecah itu. Wow, dia lihat, wow, ternyata dunia ini enggak seperti yang tadi. Akhirnya dia bilang sama adiknya yang belum menetas. Dia bilang, "Dek, ternyata pendapat kita salah. Dunia ini bukan gelap, sempit dan pengap, tapi dunia ini ternyata terang, ternyata luas sekali dan penuh dengan warna-warni." Wow. Tapi adiknya membantah. Dia bilang, "Alah, kakak salah. Orang di sini dunianya gelap, sempit dan pengap kok." Wah, terjadi perdebatan, saudara. Nah, saudara-saudara, ilustrasi ini sebenarnya mau menyampaikan, menggambarkan kepada kita. Iman itu, ya, mampu menerobos segala keterbatasan dan kelemahan kita. Iman itu seperti kepala ayam yang muncul keluar dari cangkangnya. Dia baru tahu bahwa dunia ini begitu luas, begitu terang, begitu indah. Nah, begitulah iman yang bertumbuh, yang berasal dari Tuhan. Iman yang dikanugerahkan Tuhan pada kita, itu iman yang menerobos segala keterbatasan, segala kelemahan, segala kekurangan kita. Kalau kita sudah hidup dalam iman ini, maka segala yang jahat, segala yang jelek, itu indah di mata kita. Segala yang negatif menjadi positif. Kenapa? Karena kita melihatnya dengan mata iman yang Tuhan taruh pada kita. Sehingga kita bisa melihat, menerobos dinding yang tidak terlihat, di baliknya kita bisa tahu ada apa di belakang. Karena iman memampukan seseorang melihat segala sesuatu itu indah, melihat segala sesuatu itu positif dan baik bagi kita. Sehingga orang yang punya iman ini gak mudah kecewa, saudara-saudara. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita, dan Tuhan mengaruniakan iman yang menyelamatkan itu kepada kita. Ya, mudah-mudahan iman kita adalah iman yang berasal dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapak, hari ini kami boleh mengerti iman yang bertumbuh itu seperti apa. Bahwa ada iman yang natural, tapi juga ada iman yang menyelamatkan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami sudah terima iman yang menyelamatkan melalui Kristus yang mati di kayu salib, melalui firman Tuhan yang kami renungkan, sehingga iman ini terus bertumbuh. Tuhan terus memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada dengan iman yang menyelamatkan. Tapi Tuhan, jika ada di antara kami yang baru pada tahap benih iman yang natural, dia baru punya iman yang membawa dia mengenal Tuhan, masih samar-samar, masih bayang-bayang, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Kau anugerahkan anugerah khusus kepadanya, agar dia bisa mengenal siapa Yesus. Dan Tuhan anugerahkan juga iman yang menyelamatkan itu, sehingga dia terus bertumbuh di dalam iman ini. Terima kasih Tuhan, apapun tantangan kami, segala tantangan, pencobaan dan ujian sekalipun, tidak akan pernah menyesatkan kami, karena iman yang menyelamatkan ini akan terus memimpin kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, iman yang benar dan sejati adalah hanya karena anugerah dari Allah Bapa yang telah berkenan untuk mensucikan mata hati manusia yang telah berdosa dan yang gelap. Dan atas perkenanan dari Allah Bapa jugalah iman kita boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat yang telah bangkit dan menang atas kuasa dosa dan kuasa maut sekalipun. Ku percaya pada Yesus.
Mari jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat sekalian, kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, semersama sumber berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang mengalami iman yang bertumbuh, yaitu iman yang berasal dari Allah dan iman yang memberikan kemenangan. Terimalah berkatnya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan seterusnya sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita sale-salenya. Amin.
ibadah kita selesai, silakan duduk saat teduh dan sebentar kita akan mendengar warta. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan dengan firman, dengan doa, dengan puji-pujian dalam hubungan dengan Tuhan hari ini. Kami terus berdoa supaya iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita. Yang pertama adalah hari Kamis ada ibadah doa dalam bentuk live recording. Saya mohon supaya kita setia di dalam ibadah doa kita dan menyediakan waktu yang cukup untuk kita mengikutinya. Dengan doa kita makin dekat dengan Tuhan, dengan doa kita terus dikuatkan oleh Tuhan. Kemudian hari Sabtu seperti biasa pukul 17.30 ada remaja dan malamnya pukul 19.00 ada ibadah pemuda. Kita doakan komisi ini supaya tetap eksis di tengah-tengah pandemi ini dalam ibadah mereka. Kemudian hari Minggu seperti biasa pukul 9 pagi ada kelas-kelas sekolah minggu. Mari kita dorong cucu-cucu kita, anak-anak kita untuk belajar tentang Tuhan di dalam kelas-kelas mereka. Kita berdoa untuk juga guru-guru mereka dengan setia mengajar mereka. Lalu ibadah umum kita pukul 10.30. Mari kita dengan tetap semangat untuk hadir di dalam ibadah umum ini. Walaupun kita belum bisa tatap muka, tapi kita berdoa suatu saat kita bisa tatap muka kembali. Kita juga bersyukur karena sampai hari ini gereja kita boleh dipelihara oleh Tuhan. Saya atas nama Gembala Sidang dan juga para diaken mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan setia memberikan persembahan dan juga perpuluhan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membalaskan segala persembahannya sebagai tanda imanmu, dan Tuhan akan memberkati engkau juga dengan berkat-berkat jasmani yang lain. Nah, mengakhiri warta hari ini, saya atas nama Gembala Sidang akan mengumumkan satu hal, bahwa komisi wanita sudah terbentuk bulan Agustus ini, yaitu tanggal 13 Agustus kemarin. Nah, ini satu komisi yang baru di dalam gereja kita, sehingga hari ini kita sudah punya 3 komisi. Ada komisi sekolah minggu, ada komisi pemuda remaja, dan ada komisi kaum wanita. Ya, mudah-mudahan nanti ada komisi kaum pria atau mungkin pasutri. Kita terus doakan. Ya, yang menarik adalah kita terus beri semangat kepada kaum wanita ini boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya akan membacakan SK pengurus yang sudah terpilih yang menjadi pengurus daripada komisi wanita. Saya akan baca untuk kita, dan dimanapun kaum wanita yang berada, mari kita menyimak dan mendukung rekan-rekan kita yang diangkat jadi pengurus. Surat keputusan nomor 03-MJ-MJ-GP-9 Romawi _2021 tentang pembentukan komisi wanita dan pengurus komisi wanita Gereja Persekutuan Kristen Kelapa Gading, Jakarta. Dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, Majelis Jemaat Gereja Persekutuan Kristen dengan ini menimbang bahwa pembentukan komisi wanita dan pengurus komisi wanita terpilih perlu ditetapkan dalam sebuah surat keputusan yang sah dan selanjutnya ditetapkan oleh Majelis Jemaat Gereja GP Kris Kelapa Gading. Mengingat tata gereja, tata laksana, pedoman pelaksanaan tentang komisi-komisi dan kepengurusan komisi di dalam gereja lokal. Memperhatikan 1. Keputusan rapat Majelis Jemaat GPK Kelapa Gading tertanggal 23 Mei 2021 tentang rencana pembentukan komisi wanita GP Kris Kelapa Gading. 2. Rapat pembentukan komisi wanita dan pengurus komisi wanita GP Kris Kelapa Gading pada tanggal 13 Agustus 2021 memutuskan menetapkan keputusan Majelis Jemaat GP Kris Kelapa Gading
tentang pembentukan Komisi Wanita dan pengurus Komisi Wanita GPKIS Kelapa Gading periode 2021-2023. Pertama, Majelis Jemaat GPKIS Kelapa Gading dengan ini menetapkan: 1. Guru Injil Mariam Lee sebagai pembina. 2. Ibu Sansan Winati sebagai ketua. 3. Ibu Lini sebagai sekretaris. 4. Ibu Yenti sebagai bendahara. 5. Ibu Ika Martina sebagai pemerhati, menjadi pengurus Komisi Wanita GPKIS Kelapa Gading periode 2021-2023. Kedua, segala bentuk pelayanan dan tanggung jawab yang ada di lingkup Komisi Wanita menjadi tanggung jawab pengurus sepenuhnya. Ketiga, bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, yaitu tanggal 1 September 2021 sampai dengan 31 Agustus 2023, 2 tahun masa jabatan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2021, Majelis Jemaat Gereja Persekutuan Kristen Kelapa Gading, Pendeta Ipin Alang ketua, dan Diaken Rudi sekretaris, cap dan tanda tangan. Tembusan kepada pengurus Komisi Wanita. Yang kedua, file. Baik Bapak Ibu, kita dukung mereka agar Komisi Wanita ini boleh bertumbuh, dan khususnya pengurusnya yang sudah ditetapkan agar mereka melayani dengan baik. Izinkan saya dan kita semua mendukung mereka dalam doa. Saya akan berdoa untuk mereka, dan Bapak Ibu di rumah juga berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Komisi Wanita boleh terbentuk di gereja kami. Ada banyak kaum wanita yang sedang memberikan komitmennya untuk melayani Tuhan, dan Tuhan menolong mereka agar komisi ini boleh bertumbuh dan menjangkau kaum wanita yang ada di luar sana. Kami juga berdoa untuk pengurus, ada 5 orang. Mohon Tuhan menyertai supaya pengurus ini boleh melayani dengan sungguh-sungguh, dan mereka mendedikasikan waktu mereka, pikiran mereka, tenaga, dan bahkan uang mereka untuk kemuliaan Tuhan di dalam komisi ini. Kami dukung mereka agar Tuhan terus memimpin mereka, dan juga setiap anggota daripada komisi ini untuk bertumbuh dalam Tuhan. Demikianlah doa kami ya Tuhan. Kami taruh pengurus ini dan komisi ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat kepada Komisi Wanita yang sudah terbentuk, dan juga selamat kepada pengurus Komisi Wanita yang sudah ditetapkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tapi itu pasti bagimu, tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan
dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Temukan hikmat dalamku, setiaku kepadamu. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doa.